Halo anak-anak, tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam. Khususnya kita akan belajar tentang bunyi. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik seperti angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Perambatannya membutuhkan medium dan bunyi dapat dipantun. Sumber-sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain garpu tala, angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda tergantung frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau biasa disingkat dengan Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik bisa didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh lumba-lumba. Bunyi dapat merambat melalui benda padat,
benda gas atau udara, benda cair. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara atau ruang yang tidak ada udaranya. Pemantulan bunyi. Bunyi yang memperkuat bunyi asli terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Biasanya terjadi di ruangan yang sempit, misalnya kamar mandi. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terpantul berulang-ulang. Biasanya terdengar di bioskop. Untuk meredakan gaung, biasanya menggunakan alat-alat yang permukaannya halus atau lembut seperti karpet, sofa, busa, gabus. Kemudian yang ketiga adalah gema. Merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya gema terjadi di gua. Demikian anak-anak pelajaran tentang bunyi kali ini. Semoga anak-anak paham ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.